Selamat sore Ibu Tabita. Selamat sore Ibu, Bagaimana nih kabarnya nih? kabar baik Bu, luar biasa. Anak-anak di sekolah nih bagaimana nih? Kabar baik juga Bu. Kabar baik nih. Eh, Sepertinya nih ada kekhawatiran, kecemasan nih yang ingin disampaikan ke saya nih. Apa nih yang ingin dibicarakan sore hari ini? Iya, betul sekali Bu. Sore hari ini saya mengambil waktu berbincang-bincang dengan Ibu Eri karena saya mengalami kecemasan Bu, di mana di sekolah saya itu setelah saya memperhatikan anak didik saya itu kok mereka minat bacanya itu sangat masih rendah Bu, gitu. Oh, minat baca ya Bu ya. Iya. Jadi sore hari ini Ibu ingin membicarakan tentang minat bacanya anak-anak ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kondisinya anak-anak minat bacanya itu seperti apa Bu sekarang? Iya, minat bacanya kalau bisa apa namanya, diambil perbandingannya, Bu, masih Iya. sekitar 50-50% lah ya, Bu, ya. Maksudnya ada yang sudah Hmm. mulai bisa ini bacaannya, semangatnya, tapi ada yang memang masih rendah, Bu, gitu. Oh, berarti ada kondisi di mana 50-50, ada anak yang minatnya memang sudah bagus, tapi ada yang memang minat bacanya masih rendah begitu Bu Iya, ya. betul. Kemudian kira-kira apa nih yang menyebabkan anak-anak ini minat bacanya rendah gitu? Iya, kalau mungkin saya berpikir ya Bu ya, maksudnya selama ini mungkin dari kegiatan yang mungkin dilaksanakan belum rutin seperti pembiasaan literasi. Kemudian kalaupun dilaksanakan literasi, saya rasa mungkin bahan bacaan yang masih kurang menarik bagi mereka sehingga Oh, itu mungkin membuat mereka masih minat bacanya itu rendah. berarti bahan bacaannya kurang menarik seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Baik Ibu, dari pembicaraan sore hari ini kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa nih? Iya, lewat perbincangan kita di sore hari ini Iya harapan saya, betul, perbincangan sore hari saya ini. ingin mendapatkan pencerahan, Bu. Kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak didik saya ini minat bacanya bisa tinggi, artinya bisa jauh lebih baik lagi, Bu, gitu. Mhm. Berarti, dari pembicaraan sore hari ini Ibu ingin mendapatkan pencerahan atau solusi seperti itu kah Ibu? Iya, betul sekali, Solusi. Bu. Nah, Iya, heeh. oke, berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya menangkap bahwa Ibu itu ingin mendapatkan solusi terbaik dari, permasalahan Ibu atau solusi apa, kecemasan Ibu gitu ya? Iya, heeh. Menurut Ibu Tabita nih, harapan Ibu terhadap anak-anak nih minatnya seperti apa nih? Iya. Meningkatnya bagaimana? Iya, harapan harapan saya Bu yang tadinya Mhm, mungkin baru 50 ya, lima puluh lima mhm. puluh persen gitu Bu. Harapan saya bagaimana anak-anak didik saya itu mereka minat bacanya itu eh, lebih baik lagi seperti itu. Lebih antusias gitu ya? Iya, lebih antusias di dalam ketika Betul, ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan berkaitan dengan literasi. membaca, literasi, antusiasnya bisa Iya. terlihat gitu. Oke, baik Ibu dari penyampaian Ibu tadi tentang minat baca anak-anak, dari yang Ibu sampaikan sudah Ibu lakukan tuh sebelumnya, Ibu itu pada level berapa gitu? Iya, mungkin kalau, melihat levelnya mungkin masih ada Hmm. pada level 5 Bu. Ibu di posisi level 5 nih yang Ibu Iya, rasakan nih yang heeh, sudah iya, Ibu lakukan nih masih pada level 5. Jadi anak-anak nih menurut Ibu minat bacanya sehingga masih rendah gitu ya. rendah, Terus harapan Ibu nih sebenarnya harapan Ibu tuh pada level berapa nih iya, untuk eee, agar anak-anak bisa bisa apa namanya bisa meningkat lah gitu. iya, mungkin, pada dasarnya, semua guru berharap bisa sampai pada Hmm. level, 10 Bu, tapi, Betul betul ya. menurut saya ini, kalau meningkat sampai pada level 8 itu menurut saya luar Hmm. biasa, karena memang itu membutuhkan suatu proses begitu Bu. Hmm. Oke, berarti menurut Ibu nih level 8 ini sudah cukup baik. Iya, menurut saya sudah cukup baik kalau sudah sampai pada level 8, Bu. Eh,
Bisa kita lanjut Ibu ya, rekamannya ini tadi Iya, bermasalah, saya terlempar, jadi kita lanjut ya. iya, silakan Ibu. Maaf atas kendalanya sore hari ini, jadi kita lanjut tadi ya. Mengenai levelnya Ibu tadi ya, Ibu Iya, berharap dari level 1 sampai 10, Ibu berharap ada di posisi level 8. 8. Nah, jadi menurut Ibu tuh posisi 8 itu sudah sangat baik gitu ya. Kemudian untuk level 8 nih, kan harapan Ibu pada level 8. Langkah apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan minat bacanya anak-anak nih? Iya, mungkin, dengan cara pertama mungkin saya akan melakukan pembiasaan literasi. Yang Pembiasaan saya rasa literasi. mungkin bisa menumbuhkan ya minat baca anak didik saya, tapi sekalipun itu mungkin tidak cukup, sehingga mungkin dengan cara menurut saya mungkin dengan bahan bacaan yang lebih menarik lagi gitu. Jadi Oh, berarti yang pertama tadi pembiasaan literasi nih. bisa, Kemudian membuat bahan bacaan yang menarik. iya betul. Jadi langkah-langkah ini. Untuk pembiasaan literasi ini seperti apa Ibu? Iya, mungkin kalau kegiatan pembiasaan literasi ini dilakukan sebelum jam pembelajaran 15 menit sebelumnya, sehingga anak-anak itu terbiasa di dalam membaca begitu. Hmm. Kemudian ada yang namanya tadi Ibu bilang membuat bahan bacaan yang menarik. Bahan bacaan yang menarik ini Ibu buat atau memang seperti apa ini? Iya, untuk bahan bacaan ini bisa saya menggunakan juga HP atau handphone yang dimiliki oleh anak didik, sehingga dari penggunaan HP itu informasi yang mereka peroleh itu lebih menarik begitu. Jadi ketika diarahkan untuk membaca, kemudian Hmm. mendapatkan informasi lewat mungkin internet gitu Bu, jadi mereka akan lebih tertarik lagi begitu. Oh, berarti nanti melakukan pembiasaan, kemudian nanti kalau tidak maksimal, Ibu bisa membuat apa namanya tadi ya, bahan bacaan Iya, ataupun melalui HP, iya, informasi-informasi yang dari internet seperti itu, Ibu iya ya. betul sekali Bu. Mungkin ada lagi Bu selain itu, selain kedua hal itu? Iya, saya rasa mungkin dengan cara-cara seperti itu mungkin kembali lagi hanya mungkin pada metode atau cara-cara yang menarik, mungkin disertai dengan gambar-gambar seperti itu. Jadi bahan bacaannya disertai dengan gambar-gambar. Oke, baik. Jadi ide-ide itu atau strategi itu yang akan Ibu gunakan nanti untuk bagaimana kita berharap anak-anak minat bacanya meningkat seperti Iya, itu ya. iya. Hmm. Baik Bu, bagaimana cara Ibu untuk mewujudkan ide-ide itu? Mungkin ada strategi bagaimana supaya ide Ibu itu dapat terwujud begitu. Iya, tentunya saya akan mencoba melaksanakan apa yang menjadi harapan saya ini lewat perbincangan yang kita lakukan di sore hari ini. Saya akan menerapkannya dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih ada kendalanya tidak kalau ide-ide itu nanti dilaksanakan nih? Iya, eh, kemungkinan besar masih ada kendala. Ada ya, iya. Akan tetapi saya akan berusaha pertama itu selalu diawali dengan optimis sehingga Betul. kegiatan-kegiatan pembiasaan kemudian mengemas bahan bacaan itu supaya lebih menarik, saya rasa itu mungkin akan jauh lebih membantu anak didik saya. Oh, oke, baik Bu. Em, Menurut Ibu nih, siapa nih yang akan membantu Ibu untuk apa ya, mewujudkan rencana tadi gitu? Atau saat Ibu mengalami kendala nih, adakah tidak yang diajak gitu? Iya, saya rasa pasti lebih tepatnya kalau saya mengajak rekan-rekan guru begitu, sehingga di dalam Berkolaborasi? iya berkolaborasi dengan rekan guru sehingga itu bisa berjalan maksimal gitu. Berarti harapan Ibu pembiasaan-pembiasaan tersebut, literasi itu bisa bersama dengan rekan-rekan yang lain berkolaborasi agar minat bacanya anak-anak itu meningkat seperti itu. Karena Iya, untuk apa ya anak-anak ini minat bacanya bukan yang Ibu saja alami tapi iya, teman-teman yang lain gitu. iya, Oke.
Kemudian nih Bu, waktu yang Ibu rencanakan nih untuk mewujudkan tadi kegiatan-kegiatan tersebut, kapan nih? Iya, kalau bisa Bu ya, artinya Hmm. secara harapan saya dengan melihat anak-anak ini masih rendah, ya alangkah bagusnya lebih cepat. Dalam mungkin Lebih dalam cepat ya. ya dalam minggu ini Bu, saya bisa melaksanakan itu. Berarti minggu ini ya Bu ya. Ya, Kemudian nih, waktunya ini kira-kira Ibu butuh berapa lama nih agar anak-anak nih minat bacanya meningkat nih? Target Ibu ini kira-kira berapa lama? iya. Kalau menurut saya mungkin saya akan mencoba dulu melihatnya itu sampai 1 bulan, gitu. 1 bulan Bu ya. Jadi coba kita nanti lihat sebulan ini anak-anak nih minat bacanya seperti apa melalui pembiasaan ataupun nanti Ibu menyediakan bahan bacaan yang menarik seperti itu. Iya. Lalu ada tidak Bu yang membantu Ibu nih mengawasi atau membantu mengingatkan untuk rencananya Ibu ini? Iya, tentunya masih, sama tadi, saya sangat membutuhkan rekan kerja saya untuk, bisa saling mengingatkan gitu. Oke, jadi untuk mewujudkan rencana Ibu nanti Ibu berkolaborasi dengan teman, kemudian nanti yang membantu Ibu untuk mengingatkan juga teman-teman rekan sejawat tadi Bu ya. Iya, betul Oke. sekali. Berikut Ibu nih apa yang Ibu dapatkan pada sesi hari ini nih. Kita Iya, nih sudah Ibu tadi kan sudah menceritakan banyak hal masalah Ibu, kemudian Ibu sudah mengungkapkan solusi-solusi atau strategi-strategi tadi nih. iya, Lalu iya, Ibu apa nih? betul sekali Bu. Saya sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu Eri, di mana tadi saya agak merasa galau sedikit ya Bu ya melihat minat Oh, baca. galau nih ya. Ya, melihat minat baca anak didik saya ini masih rendah. Tetapi Oh, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Eri, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa, di mana langkah ke depan yang bisa saya tempuh untuk bagaimana anak didik saya itu minat bacanya bisa meningkat atau bisa sesuai dengan harapan saya. Dengan tadi saya akan mencoba melakukan pembiasaan literasi, kemudian ya, menyediakan bahan bacaan yang mungkin lebih menarik lagi, ya. atau memanfaatkan handphone bagi yang dimiliki mereka untuk mendapatkan sumber-sumber bahan bacaan yang bagi mereka mungkin itu akan lebih menarik begitu Bu. Lebih menarik ya. Iya. Oke, berarti Ibu ini sudah mendapatkan pencerahan. Nantinya bagaimana nih anak-anak nih nanti bisa meningkat. Saya sudah mau melakukan strategi dan saya sudah merencanakan waktunya nih sebulan ke depan nanti ada hasilnya atau tidak ya. Iya. Oke, kira-kira nih Bu, setelah kita berbicara ini sesuai tidak dengan tujuan awal pembicaraan kita tadi? Iya, saya rasa sudah apa namanya dengan awal saya berbincang tadi saya melihat ini gambarannya apa yang saya Hmm. bicarakan, apa yang saya utarakan sangat sesuai dengan harapan saya nih Bu. Oke, berarti tujuan awal kita bagaimana nanti Ibu mendapatkan solusi setelah berbicara ternyata memang kita sudah menemukan nih solusi yang baik untuk anak-anak itu seperti apa gitu Iya, ya Bu ya. betul sekali. Bagaimana perasaan Ibu nih sekarang nih? Luar biasa, sangat senang Ibu. Kegalauan saya bisa terselesaikan. Senang ya, oke. Iya, Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan terhadap anak-anak didik Ibu, dengan rencananya Ibu, semoga dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu, amin. ya. Ya, Oke, untuk pertemuan, kira-kira nih ada tidak pertemuan selanjutnya nih, untuk kita berjumpa lagi? iya. Eh, saya rasa sangat-sangat apa banyak waktu saya untuk bisa berbincang dengan Ibu Eri karena ketika saya berbincang dengan Ibu Eri sungguh saya sangat senang gitu. Oke, nanti saya tunggu lagi Bu ya. Nanti kita tentukan waktunya kapan kita bertemu. Ibu bisa bercerita tentang apa yang sudah Ibu lakukan ke depan, kesuksesan Ibu, keberhasilan Ibu. Seperti itu ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu Ibu ya untuk pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Bu Eri, selamat sore. Ya.
Ya, baik Ibu Eri. Selamat sore Ya, Ibu Eri. selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oh ya, baik, tapi ya seperti itulah ada sedikit kendala tadi di sekolah, ada sedikit apa ya masalah gitu dengan anak gitu. Iya, kira-kira kendala seperti apa itu, Bu? Itu sudah Bu, anak-anak nih kelas 7 nih saya kasih tugas ternyata mereka tidak mengerjakannya begitu, tidak menyelesaikannya tepat waktu ternyata Bu ini. Iya, jadi kegalauan ibu itu tentang terhadap anak-anak di mana mereka tidak mengerjakan tugas dan tidak tepat Iya, waktu ya, Bu ya. iya betul sekali nih Bu. Iya, memang itu hal yang mungkin bagi Ibu Eri merupakan eh, kegalauan tersendiri Iya, di mana betul. melihat anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas dan Iya, apa namanya tidak tepat waktu gitu. Nah, betul. dari pembicaraan kita, Bu, kira-kira Mhm. apa nih yang menjadi apa harapan Ibu atau tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita sore ini, Bu? Harapannya tentu kalau, anak-anak bisa mengerjakan tugas. Jadi, mengerjakan tugas tepat waktu, mereka mengerjakan tugas. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari pembicaraan kita sore hari ini agar anak-anak itu mengerjakan, tugas dan bisa mengerjakan tepat waktu seperti Iya. itu, Bu. Iya, berarti harapan ibu itu terhadap anak didik ibu, mereka bisa mengerjakan tugas, kemudian Betul, juga tepat waktu ya Bu ya. Nah, betul, Ibu, iya. bagi ibu kira-kira yang menurut ibu mengerjakan tugas yang seperti apa yang ibu harapkan gitu? Atau mungkin ada hal yang menjadi pembanding begitu yang selama ini ibu lihat, oh anak didik saya bisa mengerjakan tugas seperti apa itu Bu? Anak yang mengerjakan Eee gitu. Tentunya kalau mengerjakan tugas mereka menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari saya ini, dia jawab semua Ibu. Ternyata ini ada hanya beberapa saja yang mereka jawab, mereka tidak menyelesaikannya, seperti itu Bu. Bahkan yang menyelesaikan semua itu mereka tidak tepat waktu, seperti itu. Iya, iya, intinya bahwa Ibu dapat Nah, melihat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, iya, kemudian tidak menyelesaikan. masalah iya, betul. Iya, kira-kira menurut Ibu, Ibu melihat hal ini dengan kondisi seperti ini, menurut Ibu level yang ideal yang saat ini yang Ibu alami itu ada pada level berapa, Bu? Oh iya Bu, sepertinya saya melihat anak-anak seperti itu, berarti saya merasa, oh saya masih pada level 5 begitu. Iya, jadi Iya, perasaan Ibu saat ini bahwa Ibu ada pada iya, level 5 ya, Bu ya? 5, iya Iya, betul. melihat kondisi mungkin anak yang masih belum mengerjakan tugas, Iya, kemudian betul. tidak menjawabnya dengan tepat waktu gitu ya. Iya, Nah, iya betul. harapan Ibu kira-kira idealnya menurut Ibu yang ingin dicapai itu seperti misalnya dari skala 0 sampai 10 gitu. Harapannya Ibu meningkatkannya pada level berapa Bu idealnya? Iya Bu, tentu sebagai guru itu kita ingin menjadi guru yang profesional, yang ideal dan sempurna gitu toh. Tapi saya merasa cukup pada level 8 dulu, itu sudah cukup baik buat saya seperti itu Bu. Iya, betul. Artinya di angan ibu sebenarnya Iya, bahwa sebenarnya kita sebagai guru semua profesional itu betul, harapan saya pasti inginnya pada sampai pada level yang sempurna ya Bu ya. Tapi betul, melihat kondisi kondisi. yang kita alami dan prosesnya ibu mungkin sampai pada level 7 gitu kah? Level 8 mungkin Bu Oh ya, iya, lebih tepatnya ya. mungkin bisa ditingkatkan pada level 8 gitu Bu. Betul. Nah, dari perbincangan kita dari tadi ini Bu mengenai mungkin apa yang menjadi kecemasan Ibu, anak Mhm. didik Ibu mungkin belum Iya, mengerjakan tugas, kemudian apa namanya tidak menjawabnya dengan tepat waktu gitu ya Bu ya. Nah kira-kira iya. bagi Ibu eh, strategi apa yang mungkin Ibu bisa lakukan sehingga anak didik ini sama seperti harapan Ibu, sesuai harapan Iya, itu.
Iya, sesuai harapan tentunya kita kan berharap anak-anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diinstruksikan kayak gitu ya Bu ya. Itu harapan guru-guru pasti senang ketika anak-anak itu mengumpulkan tepat waktu, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan instruksi. Tapi memang harapan itu ternyata masih jauh dari harapan yang sekarang ini gitu. Tadi, jadi mungkin untuk mencapai harapan yang tadi saya sampaikan, pertama untuk mengenai anak-anak menjawab menjawab pertanyaan itu membuat instruksinya lebih sederhana. Saya rasa itu waktu saya menginstruksikan, instruksinya masih mungkin menurut anak-anak itu lebih kurang sederhana. Jadi saya perlu menyederhanakan instruksi-instruksi itu. Yang sekarang ini kan kelas 7 saya Bu, saya ampu adalah kelas 7. Mungkin saya masih terbawa nih suasana di kelas 9 waktu itu yang instruksinya seperti itu. Gitu ya. Jadi ya itu mungkin di kelas 7 ini lebih menggunakan instruksi yang lebih sederhana. Kemudian yang masalah ketepatan tadi, saya akan menggunakan kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama anak-anak seperti itu. Jadi nanti komitmennya berarti anak-anak nanti mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Berarti kalau dilihat bahwa bagaimana supaya anak didik ibu bisa mengerjakan tugas, mungkin instruksi ya, lebih mengarah ke instruksi yang mungkin lebih sederhana, yang mudah dipahami anak didik ibu, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Iya, betul. Kemudian mungkin yang kedua tadi tentang kesepakatan, ibu akan membuat kesepakatan kelas ya, sehingga anak didik ibu bisa memiliki komitmen untuk bisa mengerjakan tugas tepat waktu gitu, Kak Bu? Iya, betul Ibu. Jadi Iya. kita memiliki komitmen bersama lah bagaimana baiknya gitu. Iya. Dari apa yang Ibu sudah jelaskan barusan, kira-kira bagaimana sih caranya agar bisa mengukur sejauh mana keberhasilan anak didik saya bisa menjawab pertanyaan, bisa mengerjakan tugas tepat waktu gitu? Tolak ukurnya otomatis saat mereka mengumpulkan tugas, mereka sudah menyelesaikannya, kemudian mereka mengumpulkannya tepat waktu. Jadi ya seperti itu tolak ukurnya, berarti ya anak-anak mengerjakan sesuai dengan instruksi, mereka mengumpulkannya secara tepat waktu. Oke, iya. Jadi Ibu dapat melihat tolak ukurnya dari tadinya anak didik belum mengerjakan tugas sehingga dia sudah bisa mengerjakan tugas, kemudian dengan membuat kesepakatan kelas, mereka sudah memiliki komitmen untuk mengerjakan tugas dengan baik atau dengan tepat waktu gitu. Nah, saya rasa ide yang sangat luar biasa Ibu yang Ibu Eri bisa sampaikan lewat perbincangan kita di sore hari ini. Nah, dari semuanya ini Bu, kira-kira kapan ini pasti di pikiran Ibu Eri saya akan berusaha cepat nih. Kira-kira bagi Ibu Eri kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Itu sudah Bu yang menjadi kegalauan ini kan harusnya segera diselesaikan gitu. Jadi saya berharap saya cepat melaksanakannya sehingga kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi, baik di mata pelajaran saya ataupun di mata pelajaran yang lainnya. Jadi waktu yang saya rencanakan adalah minggu ini Bu, saya sudah mencoba melakukannya seperti itu. Iya, berarti harapan Ibu Eri secepatnya ya dalam minggu ini diterapkan. Iya betul Ibu. Nah, kira-kira di dalam penerapannya ini Bu, bagi Ibu Eri, siapa yang bisa membantu Bu di dalam penerapan rencana aksi Ibu ini? Iya, biasanya kalau saya melakukan kegiatan ataupun menerapkan yang berkaitan dengan anak-anak nih, Bu. Saya selalu konsultasinya dengan ibu kurikulum, kemudian meminta ibu kurikulum untuk mengawasi apa yang saya lakukan, seperti itu. Biasanya saya kolaborasinya seperti dengan ibu kurikulum. Tidak menutup kemungkinan saya berkolaborasi lagi juga dengan
guru yang lain seperti itu. Karena permasalahan ini bukan saya saja yang mengalami, tetapi permasalahan ini juga dialami guru bidang studi yang lain gitu, Bu. Iya, artinya dengan permasalahan yang dihadapi Ibu Eri ini bukan Iya, cuma Ibu Eri saja yang mengalami, iya, akan tetapi mungkin guru-guru lain juga, artinya memiliki kegalauan yang sama terhadap apa yang dirasakan oleh Ibu Eri, gitu ya. betul, Iya, betul. jadi Ibu akan berkolaborasi baik kepada Ya, kurikulum guru-guru yang ada di sekolah Ibu ya. sekolah. Iya. Nah, menurut Ibu, kira-kira bagi Ibu Eri nih, eh, apa namanya, dari apa yang semua sudah dilakukan, kemudian ada kolaborasi, eh, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu mengingatkan Ibu nih untuk rencana aksi yang Ibu lakukan nih? Untuk rencana aksi ini tetap saya tadi kan mengatakan bahwa saya itu selalu berkonsultasi dengan ibu kurikulum, otomatis ibu saya mengajak ibu kurikulum, ibu tolong ya nanti ingatkan saya mau melakukan ini nih, nanti tolong ingatkan ketika saya lupa atau seperti apa begitu ibu. Iya, betul sekali. Artinya tetap masih Uh, membutuhkan apa namanya rekan. kurikulum, Iya rekan betul, kerja untuk saling mengingatkan begitu ya Bu ya. Luar betul ya ibu biasa ya. apa namanya ide-ide yang Ibu Eri bisa sampaikan. Kemudian di saat sore hari ini kita bisa berbincang-bincang. Nah, dari pembicaraan kita dari awal nih Bu, kira-kira menurut Ibu ada tidak pencerahan yang Ibu dapatkan atau apa yang bisa Ibu dapat dari pembicaraan kita saat sore hari ini, Bu? Sudah Ibu, luar biasa. Saya terima kasih banyak untuk Ibu Tabita sudah meluangkan waktu. Jadi hasil perbincangan kali ini saya bisa mendapatkan gambaran ataupun rencana gitu untuk bagaimana nih menyiasati anak-anak biar mereka mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mereka bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi saya. Jadi terima Iya. kasih banyak dari pembicaraan ini saya sudah mendapatkan pencerahan ataupun solusi gitu. Iya. Terima kasih banyak. Iya, kalau mungkin Ibu Eri punya waktu untuk berbincang-bincang pada sesi berikutnya, Bu, karena saya sangat senang berbincang-bincang dengan Ibu Eri. Mungkin kapan nih kira-kira kita bisa ambil waktu untuk berbincang-bincang? Mungkin Ibu Eri bisa sharing kepada saya mungkin yang bisa kita bahas mengenai rencana yang sudah Ibu laksanakan gitu. Mungkin Ibu berbagi informasi gitu. Oh, baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Dari hasil ini pasti saya berpikir, nanti pasti saya ingin berbicara lagi dengan Ibu nih. Saya akan merefleksikan. Kalau Ibu berkenan tadi sudah menawari nih ya, Iya, menawari untuk bertemu lagi. Berarti iya, saya bisa nih untuk sharing, merefleksikan yang sudah saya lakukan. Gitu. iya, Kiranya nanti Ibu bersedia menemani saya lagi untuk iya. berbincang gitu. Oke, iya Ibu Eri, mungkin demikian perbincangan kita di sore hari ini Iya, Ibu. terima kasih. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi kegalauan Ibu bisa terpecahkan dengan ide-ide yang Ibu hasilkan lewat perbincangan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di waktu berikutnya Ibu Eri. Terima kasih Iya. atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak.